Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera, salam sukacita, salam sehat, semangat, diberkati dan untuk menjadi berkat bagi kita semuanya. Saudaraku, kembali lagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Besron Yusuf Rani Marpaung dari Jakarta. Yang hari ini saya rindu berbagi firman Tuhan bagi saudara. Dan kita mau belajar tentang janji Tuhan di masa kelaparan, di masa kesesakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini sebelum kita belajar lebih jauh, saya mengajak saudara untuk mendukung channel ini dengan mengklik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya video ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang diberkati dengan renungan firman Tuhan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih bagi saudara yang telah mensubscribe-nya. Terima kasih untuk saudara yang tetap setia mengikuti renungan firman Tuhan di channel ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya rindu kita belajar firman Tuhan dari Mazmur 33 ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Mazmur 33 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Saudara, kita akan belajar tentang janji Tuhan di tengah-tengah kesukaran. Tahukah saudara, saat ini Indonesia sedang masuk dalam resesi ekonomi, sedang masuk dalam kuartal yang ketiga sudah selesai, ketiga minus pertumbuhan ekonomi di bangsa kita, dan itu membawa Indonesia masuk dalam resesi. Dan ke depan diprediksi kembali kuartal yang keempat di tahun 2020 Indonesia masih tetap minus pertumbuhan ekonominya. Itu sebabnya banyak orang saya lihat ketakutan, jemaat juga berpikir, Tuhan, Pak, gimana ini? Ekonomi makin minus, apa yang harus kita lakukan? Nah, saudaraku, untuk menguatkan iman Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita belajar kepada firman Allah, karena saya yakin firman itu ya dan amin. Alkitab berkata, firman itu ketika sudah disampaikan, dia tidak akan pernah gagal. Firman Tuhan itu akan digenapi dan akan berhasil melakukan apa yang telah disuruhkan kepada firman itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat firman Tuhan ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada janji pemeliharaan Tuhan di masa-masa kelaparan. Ada janji kelepasan bagi setiap orang daripada ancaman maut. Maut itu menggambarkan kegelapan, ketakutan, dan juga segala yang mengancam hidup kita, termasuk juga penderitaan, kesesakan. Dan Alkitab berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan, supaya kita bebas merdeka dari masa-masa kelaparan, dari masa resesi yang sedang mengancam banyak orang di akhir zaman ini. Di bangsa kita, sebenarnya bukan cuma bangsa kita, di berbagai bangsa sekalipun. Saudara dengar baik, yang harus kita lakukan yang pertama, jadilah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, Amsal berkata, menjauhi kejahatan dan benci terhadap segala kejahatan. Orang yang mengaku takut akan Tuhan bukan orang yang sekedar beribadah, bukan ibadah di hari Minggu, baca Alkitab, berdoa, tetapi dia masih hidup dalam dosa. Berbicara takut akan Tuhan, memang kita harus beribadah, memang kita harus berdoa, memang kita harus baca Alkitab, tetapi tidak cukup sampai di sana. Kita harus masuk kepada selanjutnya, jadi pelaku firman, pelaku kebenaran. Alkitab berkata, kalau orang hanya membaca atau mendengar firman tanpa melakukannya, dia tidak menerima apa-apa. Karena dia akan sama seperti dengan orang yang bercermin, lihat mukanya, habis itu berbalik, dia lupa apa yang dia lihat tadi, dia lupa tentang wajahnya. Saudaraku, orang yang hanya dengar firman, orang yang hanya baca Alkitab, orang yang berdoa tanpa pertobatan, tanpa hidup dalam kebenaran,
dia bukanlah orang yang takut akan Tuhan yang dimaksud oleh Alkitab. Orang yang takut akan Tuhan menjauhi segala kejahatan. Saudara, supaya kita bebas daripada ancaman kelaparan, supaya kita bebas daripada resesi ini, di masa resesi ini, sekalipun kita harus melaluinya, memang kita nggak bisa bebas begitu saja tanpa menghadapinya. Tapi saya mau kasih tahu, ada janji pertolongan Tuhan, ada janji pemeliharaan Tuhan, ada janji bahwa Tuhan akan menyertai, akan menolong kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari hari-hari ini takutlah akan Tuhan. Jangan lagi terbiasa dengan perkataan orang. Jangan lagi terikut-ikut dengan orang-orang yang di luar Tuhan melakukan hal-hal yang menentang firman. Jadilah orang yang taat terhadap firman. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi ketika berita negatif sedang banyak masuk dalam hati dan pikiran kita, oleh karena keadaan yang memang begitu banyaknya kesukaran-kesukaran yang terjadi, saya mau kasih tahu, tetaplah berharap, tetaplah percaya, tetap pegang janji Tuhan, jangan mundur, jangan menyerah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tetap percaya, tetap berharap, maka dengarkan baik, Tuhan janji Dia akan melepaskan kita daripada maut, melepaskan kita dari penderitaan, melepaskan kita dari kesesakan, melepaskan kita dari ancaman ketakutan, kekhawatiran. Dan Tuhan berjanji memelihara hidup kita di masa-masa kelaparan. Kita lihat Yesaya 43 ayat yang pertama dan kedua, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Yakub dan Israel gambaran kepada keturunan yang telah dipilih Tuhan, yang telah ditetapkan Tuhan menjadi milik kepunyaannya. Oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus, kita telah menjadi orang yang dipilih Tuhan, yang telah ditetapkan menjadi milik kepunyaannya. Demikian pesan Tuhan hari ini kepada kita. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Yang pertama, Tuhan sampaikan hari ini, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Saudara, Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Sempat Pak Presiden Jokowi memanggil saya dengan nama saya, rasanya saya bangga, rasanya saya senang. Tapi hari ini, yang memanggil kita dengan nama kita bukan sekedar pemimpin negara, bukan sekedar pemimpin daerah, tapi Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dia memanggil kita dengan nama kita dan menyebut kita kepunyaannya. Berbicara kepunyaan Tuhan, saudara, bukan sekedar omongan belaka. Yang namanya kepunyaan Tuhan pasti dijaga Tuhan. Yang namanya kepunyaan Tuhan pasti ditolong oleh Tuhan. Saudara, tahukah saudara, sebagai kepunyaan Tuhan, kita punya malaikat yang berjaga-jaga di sekeliling kita. Kita punya malaikat pribadi yang Tuhan kirimkan untuk selalu berjaga melindungi kita. Di ayat yang kedua, perhatikan baik. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila kita menyeberang melalui air, Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Apabila kita menyeberang melalui sungai-sungai, kita tidak akan dihanyutkan. Terus, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin, saudara. Apabila kita melewati masa resesi, di tengah-tengah kesukaran yang ada masa pandemi, dengar baik, engkau disertai Tuhan. Saudara dan saya ditolong oleh Tuhan. Saudara dan saya tidak akan dihanyutkan, tidak akan dihanguskan. Artinya, saudara dan saya tetap terlindungi, tetap dibela, tetap melihat mujizat pertolongan Tuhan terjadi di sana. Mungkin toko saudara sudah menurun penghasilannya. Mungkin usaha saudara menurun penghasilannya. Mungkin engkau telah di-PHK dari pekerjaanmu. Tapi dengarkan baik, hidupmu tidak tergantung kepada tokomu. Hidupmu tidak tergantung kepada usahamu. Hidupmu tidak tergantung kepada perusahaan yang tadinya mempekerjakan engkau. Tapi dengarkan baik, engkau dan saya kepunyaan Tuhan, hidup kita tergantung kepada Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu? Haleluya. Oleh sebab itu hari-hari ini saya mau mengajak kita, percayalah kepada Tuhan.
takutlah kan Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, tetap yakin percaya bahwa hari depan ada masa depan, bahwa di hari depan ada pertolongan Tuhan, bahwa di hari depan ada kemenangan, asalkan kita hidup dalam pertobatan. Haleluya. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan yang tegas berkata, bagi orang yang masih hidup di dalam dosa, sekalipun dia sudah berdoa, bagi dia masih tertunda pertolongan Tuhan. Belum terjadi dampak yang lebih besar. Tapi jikalau saudara dan saya mau melihat pertolongan Tuhan, hiduplah dalam pertobatan. Belajar kebenaran, hidupi kebenaran, maka saudara akan ditolong Tuhan. Sedikit ayat lagi kita mau belajar dari 2 Tawarik pasal yang ke-26. 2 Tawarik pasal yang ke-26. Saya pengen saudara baca, ya. Kita belajar daripada Uzia, bagaimana Uzia diberkati ketika dia mencari Tuhan. 2 Tawarik 26 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang kelima saya bacakan bagi saudara. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Zakaria ini hamba Tuhan yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Perhatikan baik yang terakhirnya. Dan selama ia, maksudnya Uzia, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Selama Uzia mencari Tuhan, Allah membuat usahanya semuanya berhasil. Saudara, saya berdoa, selama di masa pandemi, selama di masa krisis, selama di masa yang tidak mudah ini, saya mau berkata kepada saudara, carilah Tuhan, maka Tuhan janji engkau dibuatnya berhasil. Saudara dan saya pasti akan berhasil melewati masa-masa ini. Saudara dan saya pasti akan berhasil, pasti akan mampu melewati segala tantangan ini. Sekalipun mungkin ada di antara saudara yang boleh dengarkan khotbah ini terkena penyakit COVID-19, saya selalu katakan, percaya, imani, oleh kuasa Tuhan engkau disembuhkan. Tapi bagi saudara yang tidak terkena, gak usah terlalu takut. Percaya, Tuhan juga menyertai saudara. Karena ada kalanya ada orang Tuhan izinkan, orang-orang tertentu, mungkin supaya dia bertobat. Tadinya dia gak sungguh-sungguh, bisa saja. Tapi kalau saudara sudah sungguh-sungguh, saya mau kasih tahu, engkau akan aman. Ya, ada anak Tuhan yang kita doakan sekarang, sedang kita doakan untuk dipulihkan. Dan puji Tuhan, saudaraku, pemeriksaan dokter, dia seluruh organ tubuhnya bersih, tidak ada sakit penyakit. Ya, hanya menunggu swab yang selanjutnya supaya membuktikan bahwa dia sehat. Saudaraku, sebagai anak Tuhan, bersama dengan Tuhan kita menang. Bersama dengan Tuhan kita kuat. Bersama dengan Tuhan kita pasti menerima mujizat. Tetapi ada sedikit yang berbeda dengan seorang yang namanya Amazia. Amazia, ayahnya Uzia ini, di awal-awal takut Tuhan. Tetapi setelah kuat, merasa hebat, lalu dia tidak mau lagi mengikuti perintah Tuhan. Lalu dia berubah setia dengan cara apa? Dengan cara menyembah berhala. Dinasihati hamba Tuhan, gak mau dengar. Bahkan hamba Tuhan diancam mau dibunuh. Diamlah kau, katanya. Kau gak ada hak menasihati saya. Kamu kan bukan penasihat saya. Saya ini raja. Intinya, saudaraku, sampai hari tuanya, si Amazia gak berubah. Maka Alkitab mencatat, saudara bisa baca ceritanya full dalam 2 Tawarik pasal 25. Tapi saya bagikan bagian ayat 27 saja. 2 Tawarik 25 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Sejak Amazia menjauhi Tuhan, orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem. Sebab itu, larilah ia ke Lakis, tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuhlah ia di sana. Si Amazia ketika dia mulai menjauhi Tuhan, hidupnya menjadi pelarian. Saudaraku, di masa kesesakan ini, mau lari kemana kita? Kita berpikir kalau pergi ke hutan gak terkena penyakit. Kita berpikir kalau pindah ke negara gak terkena penyakit, gak terkena resesi, gak ada jaminan. Mazmur pasal 33 ayat yang ke-18 berkata, kuda adalah harapan yang sia-sia. Kuda gambaran daripada teknologi yang kuat waktu itu, andalan yang bisa diandalkan, tapi itu harapan yang sia-sia, karena hanya Tuhan yang dapat meluputkan. Si Amazia
menjauhi Tuhan. Tadinya dia kuat, tapi karena menjauhi Tuhan, menjadi diserang oleh orang-orang kepercayaannya sendiri. Walaupun sudah menjadi pelarian, tapi masih tetap dikejar oleh orang-orang kepercayaannya sendiri. Dan akhirnya dia mati binasa. Saudaraku, yang perlu kita lakukan di masa-masa sekarang ini, mengejar Tuhan. Mengejar Tuhan bukan berlari. Mengejar Tuhan berbicara banyak membangun jam doa dengan Tuhan. Mengejar Tuhan berbicara banyak merenungkan firman Tuhan. Mengejar Tuhan juga berbicara taat kepada firman. Saudara, saya yakin dan percaya, sehebat apapun goncangan dunia ini, sebanyak apapun persoalan yang saudara hadapi, seminus apapun pertumbuhan ekonomi yang sedang terjadi, saya yakin dan percaya bagi kita yang takut akan Tuhan akan ada pemeliharaan Tuhan. Bagi saudara dan saya yang setia mencari Tuhan, yang tidak hidup dalam kejahatan, tapi hidup dalam kebenaran, bagi saudara dan saya ada pertolongan Tuhan. Bahkan saudara akan tetap melihat ada mujizat di tengah persoalan. Yesus berjanji, aku tidak meninggalkan engkau, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Alkitab berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari segala kesesakannya itu. Alkitab berkata dalam Mazmur pasal 34, ketika orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar mereka dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Selalu saya katakan, tidak peduli berapa banyak kesesakanmu, mau 3, 10, 100, terserah saudara mau ngomong berapa banyak, dengarkan baik. Selagi engkau masih mau hidup benar, masih mau dengar firman, masih mau belajar melekat dengan Tuhan, masih berseru kepada Tuhan, dengarkan baik. Tuhan janji engkau dilepaskan dari segala kesesakanmu. Jangan khawatir, jangan menyerah, jangan berputus asa. Nantikan Tuhan, nantikan Tuhan. Ketika doamu belum dijawab, jangan berhenti berdoa. Justru semakin sungguh-sungguhlah berdoa. Yesus berkata, janganlah jemu-jemu untuk berdoa. Lihat kepada perumpamaan hakim yang lalim. Walaupun tidak takut akan Allah, tetapi ketika seorang janda yang sudah tua terus-menerus mendesak dia, akhirnya hakim yang lalim itu pun menolong janda yang terus mendesak dia. Yesus berkata, apalagi Bapamu yang di surga, jikalau kamu terus berdoa tanpa mengenal waktu dan tanpa mengenal lelah, maka Tuhan pasti akan mengabulkan doamu. Asalkan saudara dan saya sudah hidup di dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu percaya Engkau melepaskan kami dari segala kesesakan. Sekalipun kami melewati air, kami tidak dihanyutkan. Melewati sungai, kami tidak akan dihanyutkan. Melewati api, kami tidak akan dihanguskan. Kami percaya di masa-masa ekonomi yang sedang resesi hari ini, kami percaya Tuhan meluputkan kami, Tuhan memelihara kami, Tuhan menolong kami. Hamba percaya kesehatan umat-Mu juga dalam kendali-Mu. Tuhan berkati seluruh kesehatan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memelihara kami secara kesehatan, keuangan, masa depan, dan orang-orang yang kami kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut lagi. Percaya saja kepada Tuhan. Hiduplah dalam sukacita. Terima kasih saudara sudah setia mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan saya rindu saudara jangan lupa subscribe akun YouTube ini, channel ini, untuk mendukung pelayanan ini semakin lagi dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu like, dan saudara jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Dan komen untuk membangun, termasuk masukan-masukan yang membangun, untuk semakin hari channel ini dapat menjadi alat untuk Tuhan memberitakan Injil. Terima kasih saudara sudah subscribe, sudah share, dan juga like. Tuhan memberkati hidup saudara. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. God bless you.